Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di Ramadan yang penuh berkah dan penuh makna serta memberikan hikmah kepada kita. Di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Tapi dalam kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana Ramadan itu bukan hanya kewajiban terhadap individu per orang saja, setiap muslim, tidak. Tapi kita akan coba nanti menggali bagaimana nilai-nilai atau relasi sosial yang ada di dalam perintah melaksanakan puasa Ramadan ini. Di dalam puasa Ramadan memang kita diwajibkan untuk berpuasa dimulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Tetapi sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, banyak nilai-nilai atau relasi sosial yang terlebih dahulu kita laksanakan. Pertama, kita lihat kebiasaan atau adat di negara kita, di daerah kita, ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, anak, keluarga bersama-sama pergi ziarah ke makam orang tua yang telah terdahulu. Di sanalah terjadi interaksi sosial. Bagaimana ketika keluarga berkumpul dengan niat yang sama, bagaimana mereka ketika menyambut bulan suci Ramadan, mereka datang ziarah ke kuburan orang tua mereka, kuburan keluarga mereka. Di sana mereka berkumpul. Dan juga di pemakaman tersebut ada pekerja, ada penjaga dan sebagainya. Di sanalah nilai-nilai sosial pertama dilaksanakan. Yang kedua, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kebiasaan kalau di kampung-kampung, atau mungkin ada juga sebagian kita di kota ini, mengadakan silaturahmi, doa selamatan akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di sanalah berkumpul keluarga yang selama ini mungkin tidak bertemu, atau ada persoalan, ada pertikaian dan sebagainya. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, hal itu harus semuanya dibersihkan atau dihapuskan. Itulah relasi di antara sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Nah, setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, relasi sosial itu juga berlangsung. Apa relasi sosial yang dapat kita lihat? Bagaimana di sana yang selama ini keluarga mungkin jarang berkumpul makan bersama. Ketika Ramadan, di sanalah saatnya keluarga berkumpul, ayah, ibu, anak, mungkin juga ada orang tua, ada saudara. Sanalah ada buka bersama atau makan sahur bersama. Dan kedua, relasi sosial dapat juga dengan lihat salat berjamaah di masjid dan musala. Bagaimana selama ini musala itu mungkin sepi atau sedikit jamaahnya. Dengan datang Ramadan, di sana ada perintah melaksanakan sholat tarawih, sholat witir. Di sanalah jamaah datang beramai-ramai. Tidak ada halangan mungkin. Mereka akan datang bersama-sama menunaikan perintah. Di sana terjadi interaksi sosial
antara satu kelompok, satu warga, satu masyarakat, satu lingkungan, satu di dalam satu jamaah masjid atau musala. Kemudian, di dalam bulan suci Ramadan, kita dianjurkan juga untuk memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Nah, disitulah bahwa Ramadan ini bukan hanya untuk kepentingan per orang saja, ada pribadi seorang muslim saja, tetapi di sana ada kepedulian bagaimana seorang yang mampu bisa membantu saudara-saudaranya yang tidak berkecukupan atau yang dalam kategori miskin atau fakir melalui infak, melalui sedekah, dan juga mungkin nanti melalui zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir Ramadan sebagai suatu kewajiban kepada orang yang berpuasa. Jadi, puasa Ramadan itu bukan hanya untuk pribadi seseorang yang berpuasa saja, tetapi bisa membawa kebaikan, membawa keberkahan bagi lingkungan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Belum lagi kita lihat, ketika bulan suci Ramadan, ramai orang di pasar menjual takjil, itu menghidupkan perekonomian masyarakat dengan adanya Ramadan. Jadi Ramadan ini bisa menghidupkan ekonomi masyarakat dengan adanya interaksi yang terjadi di dalam jual beli, dan itulah nanti akan dibawa untuk persiapan mungkin hari Lebaran, persiapan untuk pulang kampung sebagai oleh-oleh kepada keluarga yang akan dikunjungi. Artinya apa? Ramadan itu memberikan relasi sosial yang lebih besar dampaknya, bukan hanya untuk pribadi seseorang yang berpuasa, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa rahimakumullah. Jadi, Ramadan tahun ini, di samping kita meningkatkan, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus meningkatkan, memberikan perhatian yang lebih kepada lingkungan sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan tempat tinggal kita, mungkin juga di tempat kerja kita. Bagaimana kita menanamkan kepedulian sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita memang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh keluarga, kita butuh persahabatan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala penghalang, segala kendala dalam kehidupan kita akan diberi jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan-pesan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.